Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua baik-baik saja ya. Sekarang kan hari Minggu. Biasanya kita hari Minggu kemana Kak Cantika? Ke gereja Kak Rinda. Kita ke gereja untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama dan bersuka cita bersama. Tapi kan sekarang hari Minggu Kak Rinda, kenapa kita tidak ke gereja? Nah, saat ini kan kita sedang diserang sama virus yang sangat jahat. Virus apa Kak Rinda? Namanya virus corona. Maka dengan itu kita ibadahnya untuk saat ini di dalam rumah masing-masing dulu ya. Oke Kak Rinda, kita sapa-sapa dulu ya adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya kurang semangat ya Kak Rinda. Sekali lagi ya, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Oke Kak Rinda, sepertinya kita sudah agak sabar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Dulu, Oke, kita bernyanyi dulu lagu di kepak-kepakan sayapnya ya. adik-adik tahu nggak ya? Pasti tahu dong. Di kepak-kepakan saya. Adik-adik boleh sambil berdiri ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang membimbing hidup kami hingga pada saat ini kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti sehat ya. Amang sudah rindu adik-adik datang ke gereja, tetapi saat ini kita harus beribadah di rumah. Karena tadi kan Kak Rindang tadi sudah bilang, karena ada virus corona. Oleh karena itu, kita harus di rumah dulu beribadah untuk menjaga kesehatan kita. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ayo ambil Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, Matius 21 ayat 12 sampai ayat 17. Abang bacakan untuk kita semua. Adik-adik ikuti dalam hatinya masing-masing ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita kan tahu kalau gereja itu adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk memuji nama Tuhan, tempat untuk berdoa, tempat untuk bernyanyi, menyembah Tuhan. Artinya di dalam gereja kita pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Tidak mungkin dalam gereja kita melakukan hal-hal yang jahat, karena gereja adalah rumah Tuhan. Oleh karena itu, kalau di dalam gereja kita harus tenang, kita harus damai, kita berdoa, kita bernyanyi bersama, kita memuji nama Tuhan. Tetapi dulu ada orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah atau rumah Tuhan. Pada waktu itu Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Karena orang-orang menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat yang tidak baik. Mereka di situ berdagang, berjualan, bermain judi. Gereja bait Tuhan pada waktu itu dibuat sebagai tempat sarang penyamun. Oleh karena itu Yesus marah. Karena apa? Rumah Tuhan yang seharusnya tempat berdoa, tetapi justru mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa rumah Tuhan, gereja adalah tempat untuk melakukan yang baik, terlebih
Oleh karena itu, di dalam rumah Tuhan kita tidak boleh berkelahi. Kita tidak boleh mengganggu teman. Di dalam rumah Tuhan kita tidak boleh ribut. Di dalam rumah Tuhan bahkan kita tidak boleh saling mengejek. Tetapi dalam rumah Tuhan kita harus damai, kita harus tenang, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan pasti marah kalau adik-adik ribut di rumah Tuhan, kalau adik-adik berkelahi, kalau adik-adik mengganggu teman. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita harus datang setiap minggu ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi Amang Pendeta, sudah 2 kali kita tidak bergereja di dalam gereja. Sudah 2 kali kita tidak datang ibadah ke gereja. Kenapa ya? Seperti tadi Kak Rindang bilang, ada virus yang jahat. Oleh karena itu, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Meskipun saat ini adik-adik ada virus yang jahat yang bisa membuat kita sakit, tetapi jangan takut. Tetapi jangan khawatir. Kita bisa melawan virus itu kalau kita mau menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, Amang ada tips nih. Ada tips untuk kita bisa melawan virus yang jahat itu. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Kak Rindang, Kak Cantika, Kak Rindang sama Kak Cantika yang tahu nih. Coba tunjukin apa yang harus dilakukan anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu harus rajin makan sayur-sayuran. Ini contohnya nih, sayur-sayuran. Tunjukin Kak Cantika. Di sini ada sayur, ada brokoli, ada sayur sawi, banyak pokoknya ya. Nah, ingat ya, makan sayur. Kemudian yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus rajin juga makan buah-buahan. Kak Cantika, ini buah apa ya? Ada buah pisang, ada buah nanas, pepaya, semangka, anggur, apel. Banyak sekali buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Ingat, makan buah-buahan. Yang ketiga, ini Kak Rindang yang tahu nih. Nah, minum air putih. Bagaimana nih Kak Rindang minum air putih? Kita harus mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Ingat, yang ketiga minum air putih 8 gelas. Yang keempat, tidak kalah penting. Ini yang paling penting. Nah, lihat tuh. Apa itu Kak Rindang? Ini adalah cara kita mencuci tangan dengan baik dan bersih. Lihat tuh, ada bakteri lari karena tangan sudah bersih. Tapi bagaimana Kak Rindang cara untuk mencuci tangan yang benar? Terkadang kan kami mencuci tangan ya begini saja. Nah, Kak Rindang ada tips untuk mencuci tangan dengan baik dan bersih. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Kita gosok sampai berbusa. Dia harus berbusa Betul, ya. Kak Rindang. Adik-adik ikuti ya. Nah, Amang juga ikuti Kak Rindang nih cara mencuci tangan yang benar. Bagaimana Kak Rindang? Yang pertama, kita ambil sabun dan dicampur dengan air. Kita gosok sampai berbusa. Terus kita menggosok punggung tangan secara bergantian. Setelah itu kubu tangan yang bagian dalam juga harus bersih. Dan jangan lupa ada juga ruas-ruas jari yang di dalam. Dan yang berikutnya adalah jempol, ibu jari. Kita gosok secara bergantian. Dan yang selanjutnya adalah kuku kita harus bersih. Caranya adalah digosok tangan kanan, kuku sebelah kanan menggosok di telapak sebelah kiri dan dilakukan secara bergantian. Dan yang terakhir adalah mencuci pergelangan tangan sampai ke lengan tangan, dicuci secara bergantian. Dan jangan lupa kita harus membilas tangan kita yang tadi kena sabun dengan air mengalir.
sampai bersih dan bisa dikeringkan dengan tisu atau lap yang ada di rumah masing-masing. Gitu, Mak. Oke, terima kasih Kak Cantika, terima kasih Kak Endang, silakan dulu. Tuh, sudah dengarkan tadi apa kata Kak Cantika, apa kata Kak Endang? Rajin makan sayur, rajin makan buah, rajin minum air putih, dan rajin mencuci tangan. Oleh karena itu, kita bisa melawan virus yang jahat itu. Meskipun saat ini kita beribadah dalam rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan akan selalu menyertai adik-adik semuanya. Dan pada akhirnya nanti kita akan bertemu kembali di gereja, di rumah Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi, dan menyembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pada saatnya nanti kami yakin dan percaya kami akan bersama-sama kembali di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan dari Amang Pendeta Tambunan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya adik-adik. Dan yang selanjutnya kita mau bernyanyi nih Kak Cantika. Tapi adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Semua diciptanya Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.